Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Pagi ini kita panjatkan all hail Yang Mulia AK-47. Oke. Kenapa saya bawa-bawa itu? Karena orang ini menyebalkan. Sangat menyebalkan. Tapi dalam posisi ini saja ya. Dalam pengertian bahwa orang itu tatkala salah harus diingatkan. Nah, Udin ini kalau lagi ngingetin orang kan keras ya. Dan Anda juga yang mengkritik saya itu juga kan suka kalau saya keras sama Jokowi. Tapi kok tiba-tiba saat saya setengah keras ya, karena sekeras-kerasnya saya masih senyum sama all hail Yang Mulia AK yang bukan 47. Tadi 47 sekarang bukan ya, biarinlah bebas. Ini langsung diserang ya. Waduh, orang bener ya. Percuma mau cari simpati orang tuh percuma. Itu saya lihat di komentar itu. Ini curhat dulu sedikit ya. Orang yang muji-muji saya 60 komentar, 100 komentar. Berbalik Allah langsung. Masya Allah. Ya sudahlah. Yang namanya setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Tidak di dunia kita berpisah dengan waktu, kita berpisah dengan maut ya. Begitu sama makhluk mah sampai kapanpun. Nah, ini mah mending ya. Lagi kebetulan lewat di beranda saya video dari siapa? Dari tidak lain dan tidak bukan. All hail Yang Mulia Khozinuddin. Itu ada video 1,5 jam. Saya hampir nonton banyak itu. Ya dapatlah 1 jaman mah ya. Nonton itu. Dari perspektif Taka ya, dari perspektif Taka itu kumpulan yang pengacara-pengacara itu pada curhat begitu mengenai proses Roy-Suryo yang sepertinya akan mulus ke depan itu. Nah, saya perhatikan, oh ini orang ya. Aduh, merasa punya jasa, merasa pro bono begitu, tidak dibayar, tapi sekarang setelah ada Refli Harun kok arah perjuangan menjadi melenceng atas perspektif mereka begitu ya, jadi melenceng itu. Saya melihat di tengah-tengah, tapi tatkala saya lihat di awal ternyata ini ada bohirnya. Nah, bohir yang dimaksud ini nih ya, saya sebutkan dulu. Kata bohir nih ya, sebenarnya tidak terdaftar sebagai entry resmi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun bukan kata baku, istilah ini sangat populer dalam percakapan sehari-hari. Berikut adalah penjelasannya. Nah, saya katakan ini bohirnya all hail Yang Mulia Udin. Karena makna bohir itu secara secara etimologi ya. Secara etimologi, maaf sengaja. Istilah bohir diserap dari bahasa Belanda yaitu bouwheer. Bouw berarti membangun dan heer berarti tuan. Secara harfiah kata ini bermakna pemilik proyek, majikan atau pemberi tugas, yaitu kontraktor utama. Nah ya, narasi yang dibangun oleh all hail Yang Mulia Udin itu kan jaim nyong dikit. Saya apa begini orangnya ya? Jaim nggak ada. Narasi yang dibangun oleh all hail Yang Mulia Udin adalah lancarnya pra-peradilan yang dilakukan oleh Roy-Suryo dan kemungkinan lancarnya eksepsi yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu adalah hadiah dari Jokowi supaya Jokowi tidak masuk persidangan. Ini adalah penghinaan yang luar biasa terhadap penegakan hukum. Itu nanti akan kita petakan. Sekarang saya mau bongkar dulu. Yang membongkar siapa? Bukan saya. Yang membongkar ya AK bukan 47 itu. Nih ada profesornya. Ternyata setelah diteliti-teliti dan setelah dilihat-lihat, ini murni ilusi. Bukan saya yang ngomong. Yang berbicaranya sendiri ini nanti mengatakan ya itu bukan berdasarkan fakta, itu berdasarkan ilusi. Lah ilusi kok dipakai untuk untuk membaca suatu
peristiwa itu aneh saja. Dan Mas Roy dan Dokter Tifa itu sudah membuat satu podcast berdua saja di tempat Madilog. Nanti juga kita apabila punya waktu akan kita lihat di akhir ya. Entah sampai mana saya akan mereaksi ini. Apabila dinilai cukup apa yang sudah diinformasikan, ya kita cukupkan begitu. Kita saksikan dulu nih ya yang saya maksud, bohirnya. All hail Yang Mulia Udin. Mari kita simak. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alias Sardi dari ujung negeri yang terbentang ya. Nah, problematika sidang Roy Suryo dan Tifa ini sudah mencapai ya hampir dikit lagi ya. Hampir dikit lagi putusan yang bisa bikin orang itu berdebar-debar. Tapi kita punya satu pembicara yang menurut saya ini punya ide baru ya atau dugaan baru terhadap hasil akhir dari sidang Roy Tifa ini. Memang ketika dengar wawancaranya di satu atau dua media, ada yang melalui Zoom, ada yang melalui wawancara, itu sebuah teka-teki luar biasa bisa dibongkar. Wah, meskipun sudah sepuh, tapi beliau begitu dugaannya begitu terlalu masuk ke inti gitu. Nah, ini gimana Bung Herman Kadir kabarnya? Baik. Pak Herman Kadir. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana Pak Herman Kadir bisa ceritakan sedikit nggak ini Ini netizen itu bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa dugaan bisa nanti ketika sidang Roy Suryo dan Prapitnya Roy Suryo dan Tifa ini kok bisa berakhir sama-sama happy ending gitu loh. Bagi Jokowi happy ending, bagi Roy Suryo happy ending, dan bagi Dr. Tifa happy ending. Nah, ini bagaimana cerita kronologisnya, bisa diceritakan detail lah di Ahmad Kozinuddin Channel ini, Bung. Ini kan diduga. Nah, itu kan ini Herman Kadir namanya ya. Gelarnya profesor kalau tidak salah. Mendasarkan suatu perkara atas dugaan. Nih, yang bersangkutan bakal ngomong sendiri ini. Ini yang saya sebut bohirnya, yang menjadi narasi kelompok All Hail Yang Mulia Udin. Ya, artinya bukan kepastian, tapi ini analisa. Tuh. Diduga ya, analisa saya sebagai praktisi hukum. Artinya saya kan udah puluhan tahun jadi lawyer, jadi mengalami peristiwa hukum udah banyak sekali gitu ya. Perkara politik ini bukan ini aja, kalau dulu ya di Mulyadi banyak, bahkan perkara teroris sudah berapa kali saya tangani. Banyak sekali Pak perkara-perkara yang saya tangani Pak. Pernah Erigo Gutierrez juga pernah saya tangani. Jadi banyak sekali ya peristiwa hukum. Jadi saya berdasarkan pengalaman yuridis saya itulah saya bisa menganalisa. Tuh. Yang pertama, kenapa yuridis. saya mencurigai? Ya, mencurigai itu pertama, kok tiba-tiba mereka mengajukan pra peradilan tidak melibatkan TKA, ya, tidak melibatkan TKA. Pra peradilan itu didaftar tanpa sepengetahuan TKA, Pak, tanpa sepengetahuan. Terus tidak lama kemudian itu keluar pencabutan surat kuasa dari Roy Suryo terhadap TKA, ya, itu keluar Pak. Ya, betul. Jadi ketika dia mau mendapat, dia mencabut, dia memakai Repi Harum dan Tokham namanya, yang katanya Tokham, betul. Tokham ini orangnya, pengacaranya lama Roy Suryo. Tapi saya pernah cek itu di surat kuasanya. Saya pernah cek saya bukan cek ya, tanya sama tim hukum yang pernah nangani Roy Suryo waktu Cupa itu, yang kena pidana juga itu, Stupa itu, ya kan, kena delik umum juga itu Roy waktu itu. Nah saya tanya, nah ada namanya Jujur Purwanto. Oh saya nggak pernah ada itu orang, nggak pernah sidang katanya, nggak pernah sidang. Jadi dia cerita bohong aja si Roy Suryo ini bahwa itu Tohan itu pengacara dia waktu Stupa itu. Padahal itu dia nggak pernah sidang. Oh, Stupa Borobudur maksudnya? Iya, Stupa Borobudur itu yang kasus dia itu ya. dipidana 1,5 tahun itu. Ya, posting di Twitter kalau nggak salah. Itu ternyata tidak ada namanya siapa mereka itu.
yang tim Tohan itu di kuasa hukum itu. Yang ada teman-teman saya dari KAI-nya Erman Umar pada waktu tim hukumnya itu yang menangani mereka itu. Karena dulu kan Erman Umar dan kawannya teman saya juga waktu di KAI, karena mereka membelot aja bikin KAI baru. Nah, itu saya udah mulai curiga. Kenapa ini? Kenapa? Ini sebenarnya orangnya Jokowi ini luar biasa. Manuver-manuvernya luar biasa sekali, ya. Tawaran-tawarannya nggak main-main dan menggiurkan semua orang gitu. Dan itu ya itu menurut saya wajar-wajar saya timbulan kecurigaan-kecurigaan. Nah, Kecurigaan. tahu-tahu tiba-tiba Fa inna ba'da zanni ismun. Kiai. Aduh, kepret. kenapa Rosario mengajukan pra peradilan, Tipa mencabut pra peradilannya. Karena ini udah kompak nih dua ini kan, artinya udah kompak mereka Cabut. berdua Diduga ini. kompak lah ya Pak ya. Ya kompak, udah berdua udah kompak. Jadi ketika itu dia cabut, ya kan? Pra peradilannya di timnya Tipa ini mencabut. Tipa mau masuk ke pokok perkara, Rosario tetap bertahan di pra peradilan. Oke. Nah ini kecurigaan-kecurigaan ini mulai timbul gitu loh, apalagi di teman-teman TKA itu bisik-bisik sana bisik ini kedengaran sama saya ada kecurigaan juga yang mulai muncul itu loh. Nah saya coba analisa lagi, ketiganya itu apa ya? Para temennya terdiam semua gitu loh. Bapak coba cek, Betul. termolnya tidak ada Nggak berisik satupun yang ya. bereaksi setelah peristiwa ini. Betul. Diam, 1000 bahasa. Ya kan? Ini jangan-jangan Betul. apa ini? Jangan. Lah kalau mereka kan sama Kozin ini kan mereka takut sekali gitu loh. Kalau Kozin kan nggak bisa ditawar-tawar. Artinya nggak bisa diajak bargaining lah. Kalau mau lanjut nggak kan gitu. Nah ini yang saya mulai curiga ketika pencabutan itu. Dan dia mau pakai Refli Harun. Karena Refli Harun ini berinformasi dari teman-teman. Dia pernah mau membawa Tipa ke Solo itu, udah pernah. Ya, Oh, Tipa ke ada Solo. info seperti itu Pak? Ada di teman-teman sudah pernah. Terus dari tim reformasi Polri itu juga dibawa ke situ untuk mediasi yang RJ itu. sama Jimli Asidik ya? Iya. Nah itu jadi itu udah artinya apa? Artinya memang tanda-tanda itu si Refli Harun ini kita mencurigai. Apalagi saya tahu lah Refli Harun sepak terjangan. Dia kan tim Jokowi 10 tahun. Ya. Tim Jokowi Pak 10 tahun. Tim Pipersnya Jokowi. Artinya apa? Memang Refli ini memang dari dulu sudah orangnya Jokowi gitu loh. Terlepas dia bertobat atau tidak, dia bilang kata Bung Ahmad ya, oh dia udah tobat man ya, boleh tobatnya gimana kan? Saya mau lihat juga tobatnya. Susah HTI. Nah saya di situ saya mulai mendapat. Artinya masih ada komunikasi. Iya. Artinya dia selalu apa ya? Bagaimana tugas Refli ini ingin selalu menggagalkan Ghazaludin sebagai tim lawyer. Kalau saya itu mulai curiga saya. Selalu tuh dari awal curiga, mulai dari Tifa, mulai ya ini. Nah terakhir saya maaf aja nih, saya bukannya curiga lebih dalam lagi apa ya sikap Pro ini tidak suka lagi dengan kalau kita terlalu pelontar-pelontar terus. Lah, akhirnya tidak suka dengan kita yang pelontar-pelontar terus loh. Betul. Melawan hakim, melawan peradilan, meminta ini, itu nggak mau dia. Terakhir kita bisa buktikan dengan dia marah keras ketika kita ke Komisi Yudisial untuk minta dikawal. Nah, seharusnya kan dia senang. Artinya apa? Betul. Ketika teman-teman melaporkan Komisi Yudisial, itu seharusnya dia senang dong. Kita minta kawal loh. Peradilan supaya objektif, fair play gitu ya.
dan tidak main-main gitu. Lalu kan ini malah nggak suka gitu loh. Kan aneh. Nggak ada apa gitu. Ya ada apa ini pertanyaan-pertanyaan ini kan menimbulkan terus kan ya. Artinya saya melihat ada grand design baru. Makanya saya bilang di dalam wawancara podcast di Rohman itu saya bilang Pak Rohman ini ada grand design baru yang akan dibangun. Baru nih grand RJ design. dilapisi putusan pengadilan. Saya bilang ketawa. Ini canggih Dan nih gue bilang. Masuk. ya, dan Baik, ini itu tadi semuanya nanti akan kita rekap. Dari sini saya berpikir ini murni atas pikirannya, bukan atas fakta. Bukan atas fakta sama sekali. Nanti saya akan berikan counter argumennya dengan fakta ya. Kita teruskan dulu nih. Dan canggih dan termasuk Oh, grand yang design. baru. dan menurut Bang Herbazadi kalau nggak salah saya dengar itu inilah RJ melalui putusan pengadilan ya. Ini sesuatu. Tapi itu dibenarkan secara hukum ya. Iya jelas lah. Kan tidak menjatuhkan Roy Suryo, tidak menjatuhkan FIFA. Dia menang di pra peradilan. Dia menang di eksepsi dakwaannya. Artinya apa? Ini tutup. Jokowi tidak perlu hadir lagi ke pengadilan. Dan itulah yang ditakuti Jokowi selesai. untuk menghadapi. Lah kan dari dakwaan ini sudah saya baca semua Pak. Dakwaan itu sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Dan dimungkinkan untuk dihantam oleh tim penasihat hukum. Ya. Termasuk juga Roy Suryo ini melalui peradilannya ini. Saya bilang wah pasti menang lah kalau ini. Pak dalam sejarah Republik ini peradilan itu baru Budi Gunawan yang bisa memenangkan perkara Pak. Kok tiba-tiba Roy Suryo ini ya bisa menang gitu. Apa coba Pak tiba-tiba Roy Suryo bisa menang peradilannya. Ada apa itu? Yang dilawan ini betul. Pak Polisian Republik Indonesia. Yang dilawan Kepolisian Republik Indonesia. Kejaksaan Dan dia bisa menang. Hah? Bisa menang loh. Iya, dan dia bisa menang. Bisa menang itu luar Itu ada biasa. apa ya? Iya. Bikin publik jadi curiga juga ini. Bukan curiga lagi, Pak. Justru itu gitu loh. Oke, di sini udah ada masuk nih, ada pembicara lain, Bung Jack Pilihan. Tapi tahan dulu Pak Prof ya, karena ini menunjukkan satu bukti baru bahwasanya ada kesan nih, dugaan kan happy ending. Nah, sebentar Prof, tunggu dulu sebentar ya, di mute dulu. Nanti saya tanya lagi. Kita beralih ke Bang Jack kalau nggak salah ada Bang Jack. Assalamualaikum Bang Jack. Oke, ya itu Bang Jack ya. Bang Jack sudah saya lihat beberapa menitnya ya. Dan yang bersangkutan itu lebih banyak membicarakan perjuangan bersama Roy Suryo dulu. Saya menarik untuk membahas ini dulu ya. Ada fakta yang diucapkan tadi. Di mana? Di sini nih. Dakwaan sangat lemah. Itu fakta ya. Dakwaan sangat lemah itu fakta. Kemudian menang pra peradilannya itu fakta. Kecurigaannya ini curiosity, nggak jadi masalah. Setelah itu beralih ke Bang Jack. Oke. Hanya saja yang pasti yang kita dapatkan dari perkataan siapa ini namanya tadi? Dari perkataan Pak Herman Kadir ya. Biar saya nggak lupa nih. Dari perkataan Pak Herman Kadir. Yang dia katakan ini bukanlah suatu kepastian. Clear. Untuk mematahkan argumen bukan kepastian, kasih yang pasti. Selesai itu semua argumen ya. Apakah dibangun atas apa perkataannya Pak Herman Kadir ini? Pak Herman Kadir ini berbicara atas kecurigaan. Kecurigaan atas apa? Kecurigaan atas Refli Harun. Apa landasan kecurigaannya? Landasan kecurigaannya adalah Refli Harun itu tim Jokowi selama 10 tahun. Therefore dia itu orangnya Jokowi. Udah tobat atau belum itu bukan urusan. Nah, dari mana kecurigaan ini terbangun? Dari
RH selalu mengagalkan tim lawyer. Kemudian RH tidak suka frontal terus. Mereka sukanya frontal. HTI. Marah saat kawal ke KY. Berarti ini baru-baru kemarin kan? Kemudian dari sini, dari kecurigaan ini, keluarlah yang namanya grand design. Nah, grand design ini adalah natijah ya, dia itu konklusi. Ini konklusinya nih, grand design. Dan inilah yang yang digembar-gemborkan, conclusion ini. Dari yang di atas tadi. Baik. Diperkuat lagi conclusionnya ini yaitu grand design dari RJ lewat putusan pengadilan. Menang. Menangnya RJ itu loh jadi penguat terhadap adanya grand design. Kemudian dia mengatakan ini fakta, dakwaan sangat lemah. Ya, dari lemahnya dakwaan mengakibatkan menangnya RJ diantaranya, karena kalau pengadilan pokok perkaranya kan belum. Therefore, grand design ini terjadi karena menang RJ lewat putusan pengadilan. Pertanyaannya, kok bisa menang proper? Kan jawabannya ada di sini. Kok bisa menang proper? Ini jawabannya, dakwaannya sangat lemah. Kenapa dakwaannya lemah? Ini mungkin yang dipertanyakan. Kenapa dakwaannya lemah? Karena ada grand design. Dari mana grand design ini? Dari Refli Harun. Oke, saya dapatkan apa yang dipikirkan oleh siapa namanya ini tadi, aduh lupa saya kalau nama itu, Pak Herman Kader, ya. Dan dia mengakui ini bukan sebuah kepastian. Baik, sekarang kita cek seperti ini ya. Apa yang terjadi? Ini kan ada beberapa proses dari awal. Saya tidak mau bernostalgia ya dengan ada Taka itu membarengi Gus Nur. Udah jelas Gus Nur juga dulu masuk penjara, bahkan katanya Bambang Tri itu sampai kesulitan ekonomi kan. Terus apa? Kemudian berjuang demi rakyatnya itu. Dari mereka saya juga nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Makanya saya nggak mau masuk ke sana. Kita akan lihat saja dari prosesnya Mas Roy Suryo. Dari apa yang bisa kita lihat ya. Bahwa Roy Suryo itu Dr. Tifa, ya Dr. Tifa. Saya juga tidak mau mengatakan Rismon. Ini dikriminalisasi oleh kepolisian. Ada kriminalisasi dengan tindakan sewenang-wenang. Dan ini kesimpulan sudah ada sebelum putusan pra peradilan. Harus diingat, itu fakta ya. Itu fakta. Kita sudah mengatakan hal itu. Karena kesewenang-wenangan itu bisa dilihat dari tidak adanya landasan hukum yang dipakai oleh kepolisian. Dan memang demikian adanya. Berarti faktanya kriminalisasi terhadap Dr. Tifa dan Roy Suryo ini terjadi. 400 hari lah berlalu begitu ya, mesra dengan siapa yang bersangkutan ini, termasuk juga dengan All Hail Hozinuddin yang mulia ya, itu mesra tuh. Kemudian beberapa minggu kemarin yang sudah hampir memasuki 1 bulan, Roy Suryo ditangkap dengan Dr. Tifa itu. Ya, di sini ditangkap nih. Ditangkap. Juga ditangkapnya dengan sewenang-wenang. Pertanyaannya begini, apakah grand design-nya sudah terjadi dari sini? Pertanyaannya begitu. Karena kalaupun ini grand design, kalaupun demikian, tetap saja ini kriminalisasi. Tetap saja ini kriminalisasi. Maka dipermasalahkanlah kriminalisasinya ini lewat pra peradilan. Dipermasalahkan, ini fakta. Jadi ditangkapnya fakta, kesewenang-wenangannya fakta, malah bukan hanya fakta di masyarakat, tetapi sudah menjadi fakta pra peradilan. Kemudian apa ancamannya? Ancamannya ini ya 8 sampai 12 tahun. Dan tadi dakwaannya lemah, betul. Dakwaan lemah. Ini betul, dakwaan lemah itu. Sekarang pertanyaannya, saat dakwaan lemah dengan ancaman 8 sampai 12 tahun, ini mau dibiarin?
Silahkan masuk begitu ke persidangan. Ini apa mau dibiarkan? Terlepas dakwaan lemah ini, apakah dia dari Jokowi atau bukan, faktanya dakwaannya lemah. Terus gimana? Mau membiarkan resiko 8-12 tahun ini untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa? Ya, ini saya yang menjadi heran. Maunya mereka ya persetan dakwaan lemah. Persetan ditangkap dengan cara yang tidak manusiawi. Persetan sewenang-wenang. Persetan kriminalisasi. Nggak usah dilihat semua ini. Pokoknya masuk ke persidangan, hadirkan Jokowi. Itu maunya mereka. Delusi. Nanti akan kita bahas ya. Mungkin di video yang lain saja lah. Ini tinggal sebentar lagi. Dengan harapan Jokowi ini hadir. Dengan harapan hadir. Pertanyaannya dan permasalahannya, hadirnya Jokowi pun belum tentu. Itu permasalahannya. Jadi resikonya ini Dr. Tifroy gitu ya, saya katakan. Tifroy. Dr. Tifa dan Roy Suryo ini, apabila mereka masuk ke persidangan Jokowi, resikonya ini 8-12 tahun untuk mereka. Dan kita disuguhkan dengan persidangan yang belum tentu Jokowi itu hadir. Itu harus dilihat. Kemudian sekarang begini. Yang kita inginkan apa sebetulnya? Apakah yang kita inginkan itu Jokowi hadir di persidangan? Which happens to be. Ini bukan persidangan ijazahnya Jokowi. Ini adalah persidangan pencemaran nama baik, fitnah, dan undang-undang ITE. Tidak akan punya ruang untuk memaksa hakim mengeluarkan atau meminjamkan ijazah Jokowi. Tidak ada ruang sama sekali untuk meminta itu. Ini permasalahannya. Nah, sehingga saat ini fakta-fakta yang sudah terjadi, dakwaan lemah, resiko 8-12 tahun penjara, akhirnya pilihan Roy Suryo yang selalu mengagalkan tim lawyer, yaitu Taka, itu menjadi rasional. Kenapa? Karena Taka tuh tidak mementingkan nasibnya Roy Suryo dan Dr. Tifa sama sekali. Jadi bisik-bisiknya itu terlalu tajam. Dari timnya All Hail, yang mulia Udin. Ya, kemudian RH tidak suka frontal. Iya, karena Roy Suryo dan Dr. Tifa dijadikan bumper. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi sekarang begini, ya, permasalahannya, apakah rakyat menginginkan Jokowi diadili? Iya, betul. Diadili atas apa? Atas semua tindakannya selama 10 tahun, termasuk jika di dalamnya itu adalah ijazah palsunya Jokowi. Betul. Itu kita inginkan. Saya inginkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum yang adil. Karena apabila hukum ini adil, pada akhirnya orang seperti Jokowi tidak akan sampai tidak diadili. Nah, yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo sekarang itu, melihat keadilannya, dakwaannya lemah. Ya, tunjukkan kelemahannya lewat pra-peradilan. Termasuk juga Dr. Tifa di sini. Undang-undang ITE nggak masuk. Tunjukkan ini nggak masuk. Ini masukkan dulu pengadilan yang adil. Karena itulah yang diinginkan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Jangan memakai ilusi-ilusi. Karena semua yang diucapkan oleh Bapak Herman Kadir, All Hail the Great, bukan sebuah kepastian. Yang menjadi pasti dakwaannya lemah, dan ini adalah penegakan hukum. Demikian ya, mudah-mudahan Termul segera habis. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.